Impian dari setiap orang. Setiap orang punya impian. Punya impian? Ya. Siapa yang punya impian? Angkat tangan. Ya. Yang nggak punya impian silakan keluar. Bercanda ya. Nggak ada yang namanya manusia punya impian. Dan saya yakin impian setiap orang pasti pengen punya bisnis. Betul? Betul. Betul. Betul? Betul. Pasti pengen punya bisnis walaupun kecil-kecilan ataupun besaran. Tetapi kendalanya kan banyak. Betul? Betul. Betul? Betul. Nah, saya di Melia di prospek sama upline saya. Upline saya itu bukan saya orang yang pertama di prospek, orang yang paling terakhir di prospek. Ya, saya di prospek, kok yang dibawa MLM. Dan kebetulan sahabat saya ini juga sama kayak saya, orangnya anti ML. Kita ini gerakan anti multi level marketing. Dahsyat. Malam jam 1 malam saya di prospek. Saya nggak ngerti Melia ini saya nggak ngerti. Pokoknya yang saya ngerti 22 masuk rekening, 44 masuk rekening. Dahsyat. Terus yang saya paham, yang saya perhatikan di Melia, gila ini modal cuma sekali. Masa iya sih ada bisnis kayak beginian? Beb gabung, berapa kayak 7. Wes, padahal duit di kantong nggak ada, cuma 5.000 perak. Nggak punya duit sama sekali. Karena saya pengangguran waktu itu ya, betul pengangguran. Habis bisnis Simkom, KO, akhirnya nganggur lagi. Ditawarin bisnis namanya Melia Sehat Sejahtera. Saya minjem duit sama teman. Saya cari usaha minjem duit sama teman, gak dipinjemin. Gak punya duit teman saya. Sampai saya ketemu sahabat paling dekat saya, seorang pegawai, seorang PNS. Saya pinjam sama teman saya duit 5 juta. Untuk apa Pak? Untuk bisnis. Wah, bisnis apa? Keren bisnisnya. Tiap hari masuk rekening. Woi, apa itu kata dia? Yaudah, ntar malam gua ke rumah lu, gua bawa duitnya lah sekalian. Gak apa-apa, pakai aja dulu, gampang lu bayarnya, gak usah pikirin gitu. Oke, malam dia ke rumah sekitar jam 9 malam. Saya jelasin, lu mau bisnis apa? Ajak-ajak gua lah. Kalau gua bisa investasi, sekalian gua investasi. Saya bilang langsung, ini bisnisnya begini. Wah, MLM kata dia. Hati-hati lu dicuci otaknya. Wah. Dahsyat. Akhirnya nggak dipinjemin duit 5 juta itu. Baru dia bilang, kalau buat gabung bisnis MLM, duit ini gak gue pinjemin sama lo. Tapi kalau lo buat foya-foya, pakai, nggak usah bayar, nggak apa-apa. Dalam hati kecil saya lihat tahun depan. Akhirnya saya coba lagi, cari pinjaman uang karena benar-benar nggak punya uang. Kebetulan saya yatim piatu ya, jadi minta sama siapa juga nggak bakal dikasih, gitu. nggak ada yang bakal ngasih. Sampai akhirnya ada motor kakak saya, memang kebetulan motor itu dititipin, tolong jualin gitu loh. Tapi saya nggak kepikiran untuk jual motor, gabung di Melia Sehat Sejahtera. Nah, kamar saya kebetulan di atas, motor itu kan di bawah, jadi saya sering naik turun. Kadang-kadang kalau ngeliat motornya main mata. Dia ngadepin mata dengan saya, jual gua dong katanya. Jual gua dong. Lene. Akhirnya dengan terpaksa motor itu saya jual motor itu ranking tahun 95. Waktu itu pasarnya 6,5 juta, saya jual cepat 5 juta. Saya jual 5 juta, langsung uangnya saya transfer. Sampailah kabar ke pemilik motor, yaitu kakak saya. Apa kabar? Wah, ditelepon sama saya, "Bang, kok motor lu jual 5 juta, murah amat tuh, urgent." Kenapa urgent? Gua harus gabung bisnis, gua harus ikut bisnis. Bisnis apaan? Mantap! Kata kakak, saya dengan kakak saya itu jaraknya kurang lebih 17 tahun. Jadi udah kayak orang tua lah ya. Alhamdulillah kata kakak saya, adik gua udah semangat lagi dan mau bisnis lagi. Bisnis apaan? Mantap, dahsyat pokoknya. Keren. Cerita dulu sebentar, saya ceritain. Langsung dia, MLM. Balik dia langsung ke nemuin saya itu 2 jam jaraknya dari rumah dia ke tempat saya itu kurang lebih 2 jam. Sampai di rumah saya didudukin sama kakak saya, diceramahin dari jam 2 malam sampai jam 9 malam. Suruh gak jadi gabung ini, suruh tidak jadi. Ini Allah akan begini, teman gua ada yang masuk rumah sakit jiwa gara-gara MLM. Amu. Saya mau bilang, gimana betul? Saya bilang sama abang saya, kasih gua waktu 3 bulan untuk mengembalikan uang motor. Gua gak mikirin duitnya kata dia. Iya pokoknya kasih gua waktu 3 bulan. Alhamdulillah Allah kasih dalam waktu 2 minggu gak sampai uang itu balik. Jadi kalau ditanya impian pertama Pak Iqbal apa? Membalikin duit motor. Ya
Impian kedua apa? Impian kedua saya adalah dari Melia ini apa? Biaya kehidupan rumah terbantu oleh Melia Sehat Sejahtera. Itu belum training, belum ngerti. Suruh training masih males. Bang, training di mana, Beb? Bandung. Ya salam, jauh amat Bandung. Nggak ada apa di Lampung? Belum ada di Lampung. Udah ke Bandung, antar aja loh. Tunggu di Lampung aja. Betul? Betul teman-teman begitu nggak? Ada nggak di ruangannya yang dipaksa training? Oh, pasti banyak, gitu. Tapi yakinlah ketika Anda training ini, Anda memahami Melia, kemudian Anda satu frekuensi, maka apa yang akan terjadi dengan hidup Anda? Anda akan berubah total hidupnya. Ya, dari bukan siapa-siapa menjadi orang yang luar biasa. Artinya apa yang mendorong saya adalah ketika saya training, saya lihat Melia, ya Allah, ini bisnis nggak bisa main-main, betul? Tapi ada kabar buruknya, bahwa bisnis Melia ini tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang yang bekerja keras. Anda bekerja keras? Tidak ya? Hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang santai. Asik? Santai. Kenapa? Karena Melia ini menembus ruang dan waktu. Dimanapun kita bisa kerjakan bisnis ini. Bahkan saya kadang-kadang berpikir, ya Allah, kok gue nih orangnya introvert, pendiam, teman terbatas. Teman dekat saya itu bukan manusia, komputer. Karena saya hobi sama yang namanya komputer atau PlayStation, itu teman dekat saya udah. Saya kalau udah main PlayStation itu bisa dari pagi ketemu pagi lagi. Karena udah mania, kalau udah megang komputer, wah udah nggak bakal selesai itu. Karena saya orang yang introvert, teman juga terbatas. Tapi kok kadang-kadang saya berpikir, kenapa kok saya kenal Melia dengan keterbatasan, ngomong nggak jago, gitu kan, temen nggak banyak. Kok balik-balik Allah kasih Melia yang kerjanya dibantuin, terus diajarin, dibimbing, terus dibimbingnya nggak sekali selama-lamanya. Dari penghasilan yang bulanan atau harian nggak jelas sampai ke penghasilan yang nggak jelas juga gitu. Jelas nggak di Melia penghasilannya? Nggak jelas, kadang 400, kadang 1 juta, betul? Ntar besoknya dapat 2 juta, besoknya lagi dapat 2,5, besoknya dapat lagi 500, nggak jelas. Tapi sebulan 30 sampai 50 juta, mana bagus? Jelas sebulan 3 juta atau nggak jelas sebulan 50 juta? Makanya saya bilang bodoh amat orang bilang ini bisnis nggak jelas, betul? Waktu awal-awal saya ngerintis Melia, apa yang terjadi? Seluruh sahabat saya, teman saya, tetangga saya bilang bisnis nggak jelas. Saya buat cetak banner segede begini nih, lebih gede lagi. Saya taruh depan rumah. Biar apa? Biar jelas. Betul? Jelas, maka saya perjelas dengan buat banner. Ketika buat banner dia lihat produknya propolis Millennium, dia bilang saya dukun baru. Masa produk kecil iler lebah bisa nyembuhin segala macam penyakit, betul? Oh pasti belum jelas juga. Oke, nanti saya perjelas dengan hasil. Nah, jadi ketika saya bergabung, tantangan pertama adalah penolakan. Kenapa ditolak? Karena saya tidak paham. Kenapa saya tetap berjuang? Karena saya punya impian. Langsung saya cor kuping saya. Cor kuping kanan sampai kuping kiri. Setiap ada omongan masuk kuping kanan, mantul lagi keluar lagi kuping kanan. Kenapa nggak keluar kuping kiri? Nah, karena kalau keluar kuping kiri masih nyentuh ke hati, betul? Maka saya biarin masuk mantul, nggak ngaruh, bodo amat. Ya namanya bisnis ya. So, wah ini bisnis cari-cari orang. Emang ada di dunia ini yang nggak cari-cari orang? Ada. Ini gedung dibuat buat siapa? Orang. Pom bensin dibuat buat siapa? Orang. Apotek dibuat buat siapa? Orang. Emang ada bisnis nggak ada urusan sama orang? Emang kambing gitu ada? Nggak ada ya? Apa kabar? Nggak ada. Nah, teman-teman, selamat datang di New Member Training. Siap-siaplah Anda semua menjadi jutawan baru di Melia Sehat Sejahtera. Bisa Pak? Bisa. Siapapun Anda bisa. Saya banyak downline saya latar belakangnya kebanyakan tukang-tukang. Ada tukang cat, ya ada tukang las knalpot, ada tukang bangunan. Alhamdulillah dari Melia banyak terbantu ekonominya dan berpenghasilan sekarang antara 5 sampai 10 juta tiap bulan. Padahal mengerjakannya tidak full 24 jam. Paling hanya menyempatkan waktu-waktu kerjanya, waktu makan siangnya, waktu sorenya, waktu malamnya untuk mengerjakan bisnis Melia. Karena bisnis Melia ini adalah bisnis informasi sebenarnya, distribusi informasi. Artinya sangat mudah dan sangat gampang.
Kalau dibilang promosi ya setiap hari pun kita promosi, betul? Kadang-kadang kita pakai baju enak, baju keren aja kita bilang, oh ini mereknya ini, lagi promosi kayak itu. Nah inilah bisnis media, konsep dasarnya seperti itu. Ya lanjut. Nah kita belajar untuk menjadi seorang leader. Apa sih Pak leader itu? Mau jadi leader kan? Mau. Siap jadi leader? Iya. Apa leader itu? Pemimpin, betul? Siapa yang Anda pimpin? Ya diri kita yang kita pimpin. Untuk apa? Untuk memimpin bisnis yang sedang kita jalani, betul? Kalau kita kerja, kita memimpin diri kita kan? Mimpin untuk disiplin berangkat ke kantor. Cuma ada yang kita takutin kalau kita nggak berangkat ke kantor. Apa itu? Bos, betul? Atau atasan, atau supervisor dan lain sebagainya. Maka akhirnya kita memaksa diri kita untuk disiplin. Padahal sih nggak juga. Coba bayangin, mau masuk kantor pagi-pagi, kondisi cuaca lagi hujan, enak nggak tidur lagi? Sedap nggak? Hujannya nggak deras, nggak juga ringan. Terus anginnya dingin banget. Paling enak ngapain pagi-pagi kayak gitu? Tidur atau buat kopi atau buat teh, duduk di depan rumah, ya, makan pisang goreng sambil ngerokok. Wah! Terus yang paling enak lagi, ngeliatin teman-teman hujannya lagi berangkat ke kantor. Ya salah, itulah keindahan hidup saya. Terus teman-teman bilang pas lagi naik motor ngeliat saya, kayak gitu ngeliat, bisnis nggak jelas ya. Bodoh, yang penting 20 juta tiap bulan. Daripada yang jelas sebulan 3 juta, lebih baik yang nggak jelas sebulan 20 juta. Oke, mantap? Itulah. Apa yang kita lakukan adalah disiplin, tertib, ya untuk memimpin diri kita sendiri. Karena nggak mungkin kita punya bisnis kalau kita nggak pimpin, bisnis itu akan berkembang, betul? Nah, kalau kita bicara sukses adalah pilihan, betul lah betul? Teman-teman ada perantau nggak di sini? Perantau ada perantau? Pilihan nggak ketika berangkat dari desanya, kampungnya, tempat tinggalnya ke Batam ini pilihan ya? Pilihan. Ditimpa nggak? Ada keraguan nggak? Tapi akhirnya kita memilih dan kita memutuskan bahwa kayaknya saya harus hijrah dari negeri kampung saya, meninggalkan kampung halaman untuk mencari kehidupan yang baru. Artinya segala hal di muka bumi ini Allah kasih pilihan. Tuhan yang Maha Kuasa kasih pilihan. Yang laki-laki atau yang perempuan, Anda sedang mencari jodoh untuk menikah. Ada 3 pilihan wanita atau pria. Yang satu ganteng, yang kedua biasa aja, yang ketiga biasa aja kaya raya dan rajin ibadah. Anda pilih yang mana? Biasa aja. Tapi 3-tiganya Anda deketin gak? Pasti kan? Referen, ada yang ganteng, wah ternyata yang ganteng biasa aja, nggak semangat. Ada yang biasa aja tapi semangat kerja. Nah yang ketiga kaya, semangat kerja, kemudian rajin ibadah. Pilih yang mana? Pertanyaannya jodoh apa bukan itu? Jodoh langsung di tangan Tuhan atau emang kita yang memilih? Nah hari ini teman-teman memutuskan untuk berangkat training. Ada yang dipaksa, ada yang memang dari hati nurani, ada yang memang main Yesus. Pilihan kan? Nah setiap pilihan dan keputusan ada pertanggungjawaban, betul? Jadi nggak ada, wah bal, emang udah garis tangan lu bal sukses. Garis tangan, sama garis tangan kita. Cuma bedanya garis tangan orang di luar sana nggak 2 kiri 2 kanan gitu loh. Garis tangan kita member ya 10 kiri 10 kanan, betul? 2 kiri 2 kanan dibayar setiap hari. Kalau kita bicara kerja, setiap hari kita bekerja kan? Kerja, betul? Tiap hari keluar rumah nggak? Keluar rumah. Tiap hari cari nafkah nggak? Cari nafkah. Hanya beda caranya, betul? Nah itu dari mana? Dari pilihan, betul? Orang tua kita pulang kantor jam 4 sore, sampai rumah dia dibuatin kopi, dia ngerokok segala macam sambil berpikir apa orang tua kita? Gimana ya cari loka tambahan penghasilan, betul? Supaya dapur ngebul, supaya bisa nabung. Makanya orang tua kita kadang-kadang malam keluar lagi ayah kita cari kerjaan lagi atau melembur, betul? Itu semua pilihan ya. Bisa nggak kalau dia nggak mau nyari lagi? Bisa. Bisa nggak kalau kita nggak mau ngelembur? Bisa, tapi kita memilih untuk melembur. Kenapa? Biar ada tambahan penghasilan, betul? Dan kita ambil keputusan. Dan di balik itu semua, di balik pilihan, di balik yang namanya keputusan, ada yang namanya perjuangan. Karena kita ini ibaratnya bukan
Wali, kalau wali mungkin berdoa, ya Allah saya butuh duit 1 karung, langsung keluar duit 1 karung. Betul? Kalau wali, kita wali bukan? Bukan. Makom kita artinya kita masih dalam proses, betul? Segala sesuatu yang kita inginkan harus dengan yang namanya ikhtiar, bekerja, kerja keras, betul? Maka ada yang namanya perjuangan. Perjuangan adalah seni. Pertanyaan, bicara perjuangan, ada nggak yang tidak berjuang? Anak bayi berjuang nggak? Oke, dari anak bayi sampai orang dewasa sampai akhir berjuang nggak setiap hari? Berjuang, karena memang hidup adalah perjuangan. Bahkan dari kita belum dilahirkan, dari sperma sudah berjuang nggak sperma itu? Ya, Harun Yahya mengatakan dari ribuan sperma bahkan jutaan sperma yang jadi cuma satu. Siapa? Yaitu diri kita. Betul? Berarti manusia ini memang ditakdirkan, dilahirkan untuk sukses. Udah nggak ada sukses, Pak. Tapi kok saya nggak sukses? Enggak, Anda sukses. Semua orang sukses sesuai dengan bidangnya masing-masing. Saya dulunya pengangguran, tiba-tiba saya bekerja, sukses nggak? Sukses, betul? Yang tadinya jabatannya bawahan naik pangkat, sukses nggak? Sukses. Yang tadinya nggak punya duit, punya penghasilan, sukses nggak? Sukses. Semua orang ditakdirkan untuk sukses. Yang tadinya kelas 1 SD naik kelas 2 SD, sukses ya? Sukses. Semua orang itu ditakdirkan untuk, hanya ada Allah berikan, Tuhan berikan sukses seperti apakah yang kita inginkan. Apa kabar? Kalau saya ajak menghayal teman-teman, sukses seperti apa sih yang teman-teman inginkan? Coba kita ngayal bentar. Sukses seperti apa yang teman-teman inginkan? Punya duit banyak, gitu ya? Apalagi? Coba sebutin. Sukses seperti apakah yang teman-teman inginkan? Punya mobil. Ada yang nggak pengen punya mobil di ruangan ini? Pernah lihat mobil? Banyak nggak mobil? Banyak. Kalau kita keluar nih ke depan, banyak nggak mobil lewat? Banyak. Jutaan apa ratusan? Masa satu aja kagak punya? Apa kabar? Tapi kalau ditanya keinginan, pengen nggak punya mobil? Pengen nggak punya rumah? Apalagi yang muda-muda nih, yang masih umurnya di bawah 25, ya salah kenal ya Allah, ditakdirkan untuk sukses paling habis-habisnya cuma setahun. Tahun kedua udah 20 juta, 30 juta tiap bulan. Apa kabar? Betul? Anda merantau dari kampung halaman, berangkat ke Batam. Di Batam dapat pekerjaan, sukses nggak? Hanya suksesnya belum sesuai yang diinginkan. Betul? Gajinya masih habis di tanggal 15, tanggal 20. Betul nggak betul? Kok baiklah tahu saya pernah kayak Anda di sini. Tahun 2005 saya di Batam merantau, susah hidup saya. Tidurnya cuma di tikar, ya salah. Alhamdulillah saya tidurnya di atas puluhan AC. Kadang-kadang kalau lagi bisa ngambil duit banyak-banyak, kabarin di tempat tidur. Enak banget ya. Kerjanya nggak keringetan, betul? Saya satu yang saya yakini bahwa setiap orang ditakdirkan untuk sukses. Kita semua ditakdirkan untuk sukses. Saya sukses. Saya tamat SMA sukses, tamat kuliah sukses, saya bekerja sukses. Hanya suksesnya belum seperti yang saya inginkan, yaitu sukses yang saya bayangkan. Coba bayangkan suksesnya seperti apa? Langsung menghayal semua. Bayangin kalau punya penghasilan 1 juta setiap hari, gimana rasanya? Siapa namanya nih? Rere. Kalau punya penghasilan 1 juta setiap hari, kamu mau ngapain? Beli mobil. Beli mobil. Mas Eko, kalau 1 juta tiap hari mau ngapain? Nyanyiin orang tua. Dahsyat. Apa? Enak nggak kira-kira kalau punya 1 juta setiap hari? Cuk. Senin 1 juta, Selasa 1 juta, Rabu belum habis. Betul? Siapa yang sanggup ngabisin 1 juta untuk makan? Anda yang sanggup 1 juta bawa beli somai 1 juta. Mang, beli somai berapa nih? 1 juta. Pingsan sama mang somai. Betul? Kamis 1 juta. Jumat
Sabtu, Minggu, weekend, kan karyawan. Minggu, Senin, 3 juta. Betul? Karena bonus Sabtu, bonus Minggu dibayar hari Selasa. Banyak lagi. Bayangin kami sini gimana? Susah? Musik? Coba Anda lihat, unit bisnis Anda berapa di media? Betul? Ada nggak peluang untuk punya penghasilan 1 juta setiap hari? Nanti Bib Ali akan mengajarkan dalam tempo 3 bulan sampai 6 bulan Anda bisa punya penghasilan 1 juta tiap hari. Apa kabar? Nah, seperti itu nggak sukses yang diinginkan oleh setiap orang? Punya penghasilan yang besar, nggak punya beban, kerjaannya ngobrol-ngobrol, makan-makan, ngopi-ngopi, foto-foto, jalan-jalan, gitu kan? Asik gak kayak gitu? Nah sekarang hal itu ada di genggaman Anda. Pertanyaannya, apakah bukan bagian dari takdir kehidupan kita? Apa kabar? Ini Melia yang sekarang Anda ada di dalamnya, bagian takdir gak dalam hidup? Kalau bukan bagian takdir, nggak mungkin Anda bergabung di bisnis Melia Sehat Sejahtera. Kalau bukan bagian dari takdir, nggak mungkin Anda ada di ruangan ini. Betul? Berarti ini bagian dari takdir sukses kita, yaitu Melia Sehat. Nah, kalau sudah takdir tinggal diapain? Tinggal diapain? Hanya tinggal dijemput. Berarti nggak usah lagi fokus sama hasilnya, betul? Fokus aja sama prosesnya. Jemput aja, maka tiba waktunya ratusan ribu hingga jutaan rupiah itu akan masuk ke rekening. Nah, hanya kebanyakan saya lihat dalam proses anak-anak muda ini ketika di media terlalu ambisius, betul? Kadang-kadang ambisinya sehingga melupakan prosesnya. Yang dilihat hanya hasil, hasil udah, hasil itu udah ada dalam rumus Melia, betul? Berapapun omset yang tumbuh maka akan masuk ke rekening Anda, betul? Ya walaupun nggak setiap hari tapi total sebulan 10-15 juta, lumayan nggak? Kalau kerja berapa bulan 15 juta? 3 bulan cukup? Lebih? 5 bulan cukup? Bayangin 1 bulan di Melia sama dengan 5 bulan kerja. Mantap nggak? Siap menjemput takdir sukses? Jadi yang harus kita miliki adalah memiliki keyakinan, yakin terhadap diri kita bahwa kita dilahirkan sama Yang Maha Kuasa ini, diciptakan ini bukan untuk menjadi orang gagal. Tidak ada orang gagal. Ada. Kalau ada kegagalan itu adalah bagian dari perjuangan untuk belajar, atau mungkin kita yang masih sombong, kita yang masih mungkin menutup diri, betul? Tidak ada yang gagal. Dan Tuhan Yang Maha Kuasa tidak mengkotak-kotakan manusia. Oh ini dokter, ini insinyur, ini profesor, ini tukang beca, ini tukang beling, betul? Nggak ada. Apa kabar? Kalau ada kayak begitu ya mungkin kita bisa protes sama Tuhan. Oh masa saya jadi tukang beling, jadi profesor? Betul? Dan semua punya haknya, punya kesempatannya untuk sukses. Tapi Pak begini kan begitu, jangan pakai tapi. Jangan pakai tapi. Karena tapi adalah bisikan setan yang terkutuk. Betul? Udah bismillah. Yakini dan punya kemauan. Yang pertama punya yakin terhadap diri sendiri bahwa kita adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan menakdirkan kita pasti untuk sukses. Betul? Kadang-kadang orang tua ini kayak orang tua saya itu udah frustasi. Dia udah nggak sanggup lagi berjuang, dia hanya mendoakan anaknya. Abah nggak sukses, Abah yakin nanti Iqbal yang sukses. Betul? Kadang-kadang orang tua kalau udah frustasi yang didoakan anaknya. Betul? Apa kabar? Nah, kita didoakan nggak sama orang tua kita untuk sukses. Tapi kenapa kok kita nggak sukses seperti yang kita inginkan? Bukannya nggak sukses, kendaraannya belum. Apa kabar? Apa kabar? Miliki keyakinan, itu yang paling penting. Yakin terhadap diri sendiri. Yang kedua, yakin terhadap perusahaan kita Melia Sehat Sejahtera. Apa alasannya untuk tidak yakin terhadap Melia? Gak ada. Betul? Yakin terhadap diri sendiri. Masa iya sih kita gak yakin sama diri kita? Kalau kita gak yakin sama diri kita, sama siapa lagi kita harus percaya? Betul? Sama pohon, sama gunung, sama batu. Enggak lah, sama siapa? Yang berdiri kita.
Siapa lagi yang bisa membantu diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Kalaupun ada manusia yang lain, itu adalah alat bantu yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa sebagai alat bantu untuk manusia yang lain. Betul? Betul? Nah, jadi kalaupun ada manusia, itu adalah alat bantu. Orang lain adalah alat bantu yang diciptakan oleh Tuhan untuk saling memenuhi kebutuhan. Betul? Untuk menutupi kekurangan, untuk sama-sama mencapai kehidupan yang layak dan lebih baik. Apa kabar? Yakin terhadap diri sendiri. Yang kedua, punya kemauan. Nah, banyak orang yakin terhadap dirinya, tapi kemauannya Allah kemauannya lemah. Ketinggian ekspektasi daripada tindakan. Nah, kemauan. Apa faktor-faktor yang membuat lemahnya kemauan setiap orang? Faktor paling utama apa? Lingkungan. Betul? Saya awal di Melia, serangan 11 Maretnya adalah abang saya sendiri. Keluarga paling yang saya harap mendukung, ternyata dia tidak mendukung. Betul? Yang kedua adalah teman-teman kampus. Ketika saya lagi prospek, udah mau join, dibilangin apa? Udah jangan ikut Iqbal, gak bakal ini bisnis gak bakal lama. Betul? Itu adalah tantangan. Kalau saya ikutin teman-teman saya, ikutin nasihat abang saya, hari ini saya tidak berkenalan dengan Anda semua. Betul? Dan hari ini mungkin saya nggak tahu, mungkin masih jadi orang gajian, menunggu tanggal muda, dan menunggu tengah bulan, dan menunggu tanggal muda lagi. Sampai kapan? Betul? Apa kabar? Punya keyakinan, punya kemauan, dan yang terakhir adalah punya sabar bro. Betul? Sabar on proses. Kenapa? Karena sukses lagi loading. Betul? Sukses lagi loading. Asal kita berdoa udah pasti sukses. Apa kabar? Oke, lanjut. Nah, untuk memperoleh penghasilan, banyak nggak pilihan? Banyak ya. Yaitu ikhtiar, mencari nafkah dengan memiliki pekerjaan. Kalau bicara penghasilan, semua orang punya penghasilan nggak? Anak balita punya penghasilan nggak? Dari mana anak balita penghasilannya? Dari orang tuanya. Anak SD punya penghasilan nggak? Punya. Dari mana penghasilannya? Dari orang tuanya. Artinya kalau kita bicara penghasilan, setiap orang punya penghasilan. Betul? Betul? Hanya balik lagi, penghasilan seperti apakah yang Anda inginkan? Betul? Coba kita renungkan sebentar. Besar mana kebutuhan setiap bulan dengan pendapatan setiap bulan? Kalau ditimbang, besar mana? Kebutuhan 5 juta tiap bulan, betul? Tapi pendapatan 3 juta tiap bulan. Mana yang berat? Betul? Akhirnya apa yang dilakukan oleh kita? Berhemat, gak jelas. Ngirit, betul? Sampai makan ngirit. Bayangin, makan ngirit. Berapa ya kira-kira? Biasa makan nasi santing ini cuma sebutir, dahsyat. Kenapa? Ngirit. Betul? Kenapa? Karena penghasilan. Padahal bekerja nggak? Bekerja. Punya duit nggak? Punya gaji nggak? Punya. Apa kabar? Mulai paham ya sampai di sini ya. Untuk punya penghasilan, manusia harus yang namanya ikhtiar atau disebut dengan bekerja. Bekerja banyak nggak pilihan? Banyak. Ada yang pakai otot? Ada. Ada yang pakai otak? Ada yang nggak ada otak? Ada ya. Semua pakai otak dan pakai otot. Tinggal tergantung kita. Kita mau yang pakai otot atau pakai otak? Mau kerja keras atau kerja cerdas? Betul? Nah, Pak, saya pengen jadi dokter. Nah, dokter kerja keras, coy. Betul? Kuliahnya aja, ya Allah, nggak ada kuliah kedokteran 10 juta, nggak ada. Masuknya aja 200 juta, betul? Kuliah 4 tahun, butuh buku, belajar. Saya sih nggak sanggup, betul? Nggak sanggup. Jadi dokter, aduh, baca buku dua paragraf ngantuk. Suruh baca buku tiap hari, stres, betul? Jadi dokter, habis jadi dokter, udah tamat, apakah langsung jadi dokter? Enggak, macam-macam dulu prosesnya yang dilakukan, betul? Terus dokter punya persaingan nggak? Punya persaingan juga sama, betul? Apa kabar? Ya. Kalau orang kayak saya jadi dokter dari awal nggak sanggup, kuliahnya pasti di kedokteran bukan divisi, betul? Apalagi, misalkan gali sumur atau gali kuburan, kerja keras ya tuh? Keras.
Punya penghasilan? Ya. Pakai otot? Kai. Oke, apalagi kira-kira? Ojek. Butuh konsentrasi nggak? Fokus? Wah, nggak ojek tuh. Kadang-kadang kita ajak ngobrol, Pak jaga serius itu sambil senyum, gitu kan? Udah berapa setoran sekarang? Masih begini kok. Ngeluh nggak? Padahal bekerja kan? Kenapa dia ngeluh? Karena nggak cukup. Coba kalau lebih, wah alhamdulillah Pak. Gitu ya kira-kira. Apa kabar? Ya, saya mau buka paradigma Anda. Saya mau buka logika kita semua bahwa ini hidup loh bro. Ini hidup sister semua. Ini hidup. Hidup ini harus pakai logika. Jangan pakai perasaan. Betul? Nah orang Indonesia, apalagi zaman milenial hari ini anak milenial semuanya pakai perasaan. Kenapa harus pakai perasaan? Kenapa logikanya jadi hilang? Kenapa jadi perasaan yang lebih besar? Jadinya generasi baper. Tahu generasi baper? Bawa persenan sebenarnya. Apa kabar? Paham ya? Saya ketemu banyak teman-teman saya. Rata-rata sahabat saya nggak ada yang bahagia dalam pekerjaannya. Gimana tuh pekerjaan lo? Asik nggak? Asik lu. Bos gua yang baru yang ini. Nah kalau lagi teman saya yang PNS gimana nih? Wah baik gua yang jauh sih ketemu lagi teman yang kerja keras. Wah enak ini. Ketemu lagi teman yang Gojek atau Grab. Gimana Grab? Gimana? Masuk orang gue di Batam nih yang dan coba saya kira gimana kalian? Alhamdulillah dahsyat mantap kan ya begitu. Beda kira-kira. Jadi saya jarang ketemu teman saya yang bersyukur terhadap pekerjaannya. Nggak ada. Belum. Mudah-mudahan sih di Batam rata-rata orangnya bersyukur semua ya. Bener kan? Senang sama bos. Bos sehat bos. Kerjanya aku. Gitu kan kira-kira. Ini wajahnya tenang senyum semua nih kayak. Apa kabar? Paham ya? Kenapa kita bekerja? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada nggak orang yang bekerja? Katakanlah dia punya profesi sebagai guru, itu jualan. Ada nggak? Ada. Banyak. Ada nggak dokter sambil jualan? Oh dokter jualan semua. Jualan apa? Jualan obat. Jualan resep maksudnya ya kan? Betul. Artinya banyak nggak sumber penghasilan? Banyak kalau logika ini dikembangkan, kalau kecerdasan ini digunakan. Tapi kalau perasaan nggak bakal bisa. Betul? Kenapa saya ngambil media? Menjadikan pilihan yang hidup saya. Karena logika saya mengatakan ini bisnis. Yang namanya bisnis harus dikerjakan dengan logika, bukan dengan perasaan. Betul? Anda bos atau Anda punya warung atau Anda punya perusahaan, pakai logika atau pakai perasaan? Logika. Karyawan Anda nggak datang, Anda ngamuk. Bisnis Anda nggak laku, Anda ngamuk. Itu perasaan atau logika? Perasaan. Kalau pakai logika, gimana caranya karyawan aktif? Betul? Gimana caranya bisnisnya berkembang? Logika yang berjalan. Apa kabar? Paham? Punya pekerjaan? Punya gaji? Cukup. Punya pekerjaan? Punya pendapatan? Berlebih? Bahkan saya dengar di Batam ada salah satu member di Batam yang tanya, tiap tahun pulang nggak ke kampung? Enggak. Kenapa nggak pulang? Nggak cukup duitnya. Habis. Itu ngapain merantau kalau nggak cukup? Betul? Ada yang begitu? Banyak akhirnya terdampar di negeri orang. Apa kabar? Apa kabar? Terus pasrah. Aku serahkan diriku semuanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ini kita manusia, disuruh dikasih akal. Betul? Dikasih pikiran, dikasih informasi, dikasih tenaga untuk berpikir dan untuk bekerja, untuk meningkatkan, merubah takdirnya menjadi sukses. Betul? Karena Tuhan yang Maha Kuasa itu bersama prasangka hamba-hambanya. Berprasangkalah kepada Allah sesuka kita. Prasangka baik maka baik yang kita dapatkan, prasangka buruk maka buruk pula yang kita dapatkan. Betul? Itu yang ngomong siapa? Ustaz Iqbal atau memang Allah yang ngomong? Tuhan yang Maha Kuasa yang ngomong. Betul? Apa kabar? Jadi gak ada manusia ini sama Allah dibiarkan merana hidupnya, gak ada. Hanya manusia yang membuat dirinya merana. Merana. Sampai-sampai lagu-lagunya karena lagi merana, lagunya merana. Kalau lagi jatuh cinta, lagunya jatuh cinta.
Kalau lagi putus cinta lagunya putus cinta, apa pakai perasaan semua? Putus cinta cari lagi gitu loh. Betul? Ada yang lebih bagus ya sikat gitu loh. Logika. Betul? Jadi pakai yang namanya lo. Jangan pakai yang namanya perasaan. Sampai pakai perasaan. Wah, nggak ada ruangan ini sih. Apa? Pakai logika semua. Siap punya pekerjaan? Nah, Melia sehat ini sebuah pekerjaan atau bukan? Kerjaan. Atau coba-coba? Kerjaan. Tidak. Semua tergantung diri kita. Dikerjakan ada hasil, nggak dikerjakan? Nggak ada, logikanya nggak ada. Buka toko, dibuka, ada kemungkinan ada yang beli. Nggak dibuka, masih dibeli nggak? Nggak ada. Betul? Oke, lanjut. Banyak pilihan ya. Nah, pekerjaan apapun yang kita kerjakan, yang pertama harus dikerjakan dengan suka dan tidak suka. Kita jadi karyawan sama bos, tetap harus kerja. Tetap sampai kantor dimarahin bos, besok kerja lagi. Oke. Gaji kurang, besok kerja lagi. Apa kabar? Dahsyat. Welcome to dunia pekerjaan. Ya. Yang kedua, harus dikerjakan dengan kerja keras, gila. Masih otaknya gede-gede. Wes, karena bekerja keras. Ingat, media tidak cocok dikerjakan oleh pekerja keras. Betul? Apa kabar? Kenapa kita nggak pakai otot? Ya. Yang ketiga, penuh perjuangan, kesabaran, ulet dan perlu waktu. Ada nggak yang pernah ditawarin jadi PNS honor? Nanti udah 5 tahun honor akan ada pengangkatan jadi PNS beneran. Ada yang kayak begitu? Jadi kita atau teman kita ada? Ada, itulah yang penting gua kerja aja dulu, gampang gaji mah, yang penting ada gawe ya, yang penting ada aktivitas. Ada yang kayak begitu? Ada. Ya, perlu perjuangan. Bangun pagi itu perjuangan nggak kira-kira? Woi, kalau saya sih paling berat itu dah. Udah, bangun pagi itu paling berat. Pagi-pagi mandi, dingin. Yang paling enak pagi-pagi itu dah air hangat, duduk, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi. Jam 9, jam 10 ke Stokis, bawa kopi, nongkrong, ngobrol-ngobrol sama para member, udah pulang naik bus ambil prospek. Mau kemana bu? Kadang-kadang pura-pura numpang nanya, bu, numpang nanya, mau ke balai lewat mana balai? Karena di Batam. Oh, mau ngapain deh ke balai? Ini saya UMR, saya mau nganter ini. Apaan ini? Benar-benar prospek kan? Ganti lagi orang, naik bus lagi, turun lagi, naik lagi, ketemu orang, Pak, lupa nanya Pak, gudang garam nggak Pak? Gudang garam itu bisa mana deh, kamu begini, oh salah berarti Pak ya, iya, emang kamu mau kemana? Ini Pak, saya ini kebetulan lagi survei pasar, saya lagi marketing. Apa deh Pak? Oh, gabung atau pakai? Bisa nggak Bu? Bisa, emang bisa semua kan? Apa kabar? Terus susahnya di mana? Apa kabar? Ya, turun lagi nongkrong di halte, ketemu ibu-ibu PNS, ketemu ibu pegawai, ngobrol, ibu mau kemana nih? Cerita lagi ini tinggal di mana? Terus polis lagi muncul, ya. Enak nggak? Apa kabar? Ketemu top leader, Bu, saya punya mentor bagus, mantap begini nih, saya punya undangan khusus saya cetak buat ibu. Ibu adalah tamu terhormat saya. Wah, datang nggak kira-kira? Datang, dijelasin sama top leader kita, gabung nggak? Terus susahnya di mana dia? Pakai otak? Pakai mikir? Enggak juga gitu. Apa kabar? Penuh perjuangan, pekerja keras perlu perjuangan. Coba penggali sumur, butuh perjuangan. Kesabaran, ulet. Perlu waktu. Gali sumur perlu waktu. Untuk dapat gaji tiap bulan, perlu waktu nggak? Perlu waktu 30 hari untuk dapat gaji. Ada waktu semuanya. Perlu sabar. Ntar perlu gajian sama. Kalau nggak sabar, boleh utang sama teman tuh, pinjam tuh, gajian perlu ganti. Apa kabar? Oke. Bagaimana agar mampu meraih keberhasilan dan kesuksesan? Setiap orang menginginkan pekerjaan dengan modal kecil tapi memperoleh keuntungan atau penghasilan yang sangat besar. Adakah pekerjaan yang seperti itu? Kalau menghayal,
Pengen nggak setiap orang punya bisnis? Bisnis yang kayak mana sih yang dipengenin? Bisnis yang nggak mengganggu waktu kerja. Bagi pekerja, kalau saya kan tukang main, berarti bisnis yang tidak mengganggu waktu main. Naik bus main nggak? Ke rumah teman numpang sholat main nggak? Ke rumah teman lama nggak ketemu, wah main. Tadi jam-jam sholat asar. Lu di rumah nggak ada, di rumah mampir, numpang sholat dong. Kadang-kadang udah numpang sholat dapat kopi, ujung-ujungnya dia gabung. Betul? Ngapain bang? Ini gua habis ketemu relasi di sini, ada yang begini. Apaan bang? Ajak-ajak gua, jelasin bang, apa. Join. Ada yang bilang belum minat, tapi ujung-ujungnya join. Betul? Ke rumah teman ditolak, bang, gua nggak minat bisnis MLM. Udah nggak ada MLM. Oke, lu nggak minat bisnisnya. Belum tentu orang tua lu, betul? Saya temuin orang tua. Ngobrol, Pak sehat Pak. Orang tua ini sahabat saya, gitu ya. Teman saya ini sahabat saya, orang tua udah dekat. Sehat Pak, alhamdulillah. Padahal iya Pak, sekarang sholat agak susah Pak, semurat, wah, teret, propolis. Bang, beli sepaket, betul? Ditelepon teman saya. Nah, kamu kirimin duit ke Iqbal itu, coba. Kirimin duit untuk beli propolis. Teman saya langsung bilang saya, Bal, lu ini gila. Kenapa? Gua nggak kena, bapak gua lembat juga. Yang penting yang penting yang penting berjuang senang nggak? Senang. Main ke rumah teman dapat kopi. Kadang-kadang kalau lagi panen, bawa panenan, bawa segala macam, betul? Apa kabar? Susahnya di mana? Apa kabar? Oke ya. Ada nggak pekerjaan seperti itu? Yang modalnya kecil, hasilnya sangat. Terus kerjanya nggak ganggu waktu kerja, atau yang suka main nggak ganggu waktu Terus dahsyatnya bisa dikerjakan kapan saja dan di mana saja. Betul? Ada yang pernah prospek orang di kuburan ya? Kalau saya sering, tangga meninggal saya tanya, sakit apa? Pak Haji Udin sakit apa? Kena gula, kena diabetes. Ya Allah, saya nggak ketemu dia. Coba ketemu orang minum propolis. Apaan propolis? Di kuburan lagi di kuburan kita prospek propolis. Pulangnya mampir dulu lah rumah buat kopi dulu kita kopi. Gimana tuh produknya? Join 3 paket, 2 paket propolis, 1 paket Melia. Enak nggak? Sholat subuh ganti-ganti masjid. Kalau tadi belakang. Tadi bapak-bapak yang bangunnya susah, masih murah ya. Jadi sujud bangunnya susah ya. Apa kabar? Itu kerjaan saya. Karena saya ngerintisnya sendirian di awal di Lampung. Apa yang bisa saya lakukan ya itu, betul? Terpulang, barengan dengan bapak yang sakit. Kenapa Pak bisa ketemu lagi awal? Sekarang udah nggak boleh makan krecek, nggak boleh makan mie. Apa hidup udah gak nikmat lagi, betul? Takutin. Meren propolis. Nanti dulu Pak beli 3 paket, 2 paket. Apa kabar? Dahsyat. Jelasin bisnisnya, wah, dia udah ngerasain produknya mantap. Cerita nggak dia? Sebelum cerita, gabung dulu, betul? Ya gabung, akhirnya apa yang terjadi? Dia punya downline, betul? Akhirnya dikerjain ya? Kenapa dikerjain? Karena tidak mengganggu waktu aktivitas. Apa kabar? Jadi orang nggak punya waktu, bohong nggak? Nggak punya waktu, wah ngalahin Pak Menteri. Oh, oke. Nonton sinetron ada waktu. Bisa buat masa depan nggak ada waktu. Bahkan sinetronnya sampai episode 789. Apa kabar? Ya lanjut. Nah, pengusaha. Saya tanya sama teman-teman semua. Kita semua ini pengusaha kan? Pengusaha kan? Pebisnis bukan? Enggak, bukan di media. Orang dulu penasaran saya bilang, pengusaha, pebisnis nggak? Pebisnis. Hanya yang dia jalankan usahanya orang lain, yang dia jalankan bisnisnya orang lain. Jadi saya bilang, ada yang bilang dengan saya nggak bisa bisnis, bohong. Lu bisnis hari ini. Kenapa lu bisnis? Lu kerja di Alfamart, Indomaret. Bisnis nggak? Alfamart tuh bisnis bukan? Indomaret tuh bisnis bukan? Hanya lu tidak lagi sedang menjalankan bisnis sendiri, tapi bisnisnya orang.
Kalau menjalankan bisnisnya orang, apa yang didapat? Tidak ada risiko dan hasilnya kecil. Kalau pengusaha sendiri, bisnis sendiri, modalnya besar, ada risiko, hasilnya besar. Apa kabar? Jadi nggak bisa bisnis, bohong, karena mungkin kita yang sedang bekerja, berbisnis, tapi bisnisnya orang. Kenapa kita nggak mati-matian aja dalam bisnis sendiri? Betul? Bukan ya, pengusaha. Menjadi pengusaha butuh nggak modal besar? Pengusaha online, ini lagi musim, betul? Butuh modal nggak? Modal pertama yang dibutuhkan apa? Handphone. Bisa nggak handphone yang 300 ribuan? Nah, bisa, betul? Paling nggak handphone di atas 2 juta, 2 juta setengah, yang rapatnya 3 sampai 4 giga, betul? Kemudian butuh kuota nggak? Apakah sekali selamanya kuotanya? Enggak, bolak-balik, betul? Apa kabar? Terus yang dicari online, apakah yang dicari jin? Kan online goib nih, yang dicari jin apa orang? Maning orang yang dicari, betul? Pak, ini gimana kalau Melia orang udah tahu semua? Ya, dari sahabat saya belum lahir, episode udah ada. Sampai hari ini ada, betul? Walaupun saya nggak pakai, tapi kadang-kadang ketemu juga yang namanya episode, betul? Kenapa ada? Karena masih ada iklannya. Apa kabar? Ya. Kenapa Melia masih ada? Ya masih ada leadernya, masih ada lah Melia. Apa kabar? Ya. Oke. Harus punya modal besar, butuh usaha, harus punya kenalan yang luas, harus punya pengalaman, fokus, waktu, kesabaran, serta harus punya daya juang yang luar biasa. Kalau nggak punya ini semua seorang pengusaha, ancamannya adalah bangkrut. Betul? Ancamannya adalah inilah alasan mengapa kita banyak yang tidak mau jadi pengusaha. Betul? Karena resiko gagalnya tinggi. Kalau gagal, coba lagi ya? Coba lagi, tapi pertanyaannya keluar modal lagi. Keluar. Gagal lagi, coba lagi ya? Keluar modal lagi. Keluar modal lagi. Gagal lagi, coba lagi ya? Keluar modal lagi. Kalau media gagal, coba lagi keluar modal nggak? Gagal, coba lagi keluar modal nggak? Gagal lagi, coba lagi keluar modal nggak? Gagal lagi, coba lagi keluar modal nggak? Sampai kapan? Sampai sukses dan keluar modal lagi. Teman-teman, makanya jangan pakai logika. Mahal. Beb, saya nggak mampu udah pakai logika komputernya aja. Ikutin aja arahannya. Sukses pasti sukses. Betul? Kita lihat lagi yang kedua, pengusaha. Tidak semua orang bisa menjadi. Kenapa? Karena balik modal. Betul? Modal. Ya, yang ketiga, pengusaha juga punya resiko yaitu mengalami kerugian dan gagal. Ada pengusaha bangkrut? Anda member Melia bangkrut? Pernah ketemu nggak? Oh ya, menjadi Melia bangkrut. Ada? Nggak ada, karena dia gabung awal udah dapat di minum sehat, dijual untung, dikasih orang berpahala, dikerjakan bisnisnya. Untung. Dikerjakan bisnisnya? Untung. Ada ruginya? Ya. Dikerjakan bisnisnya? Untung terus. Betul? Oke, kita lihat. Pengusaha, siap jadi pengusaha? Siap. Siap jadi pengusaha? Siap. Punya modal? Siap dengan resiko? Siap. Siap dengan kerja keras? Siap dengan daya juang tinggi? Siap nyari relasi pembeli dan lain sebagainya? Gagal, nggak siap. Kenapa? Kalau siap Anda nggak di sini, Anda udah jadi pengusaha semua. Anda nggak jadi karyawan, ayam. Lanjut. Itu mie favorit saya. Nah, yang kedua, menjadi profesional entrepreneur. Yang pertama, profesional adalah mereka yang bekerja karena kemampuan sendiri atau karena pendidikan seperti dokter, pengacara, desainer, dan artis dan lain-lain. Oke, kita lihat nomor 1. Siapakah diri kita? Apakah kita seorang yang memiliki skill yang sangat tinggi? Apakah kita punya pendidikan yang cukup untuk menjadi seorang entrepreneur atau menjadi seorang profesional? Tidak, betul?
Udah lihat, dokter, bukan, pengacara, iya, pengangguran banyak acara. Oke, desainer, aduh, gambar aja murah-marit, betul? Artis, apalagi artis dadakan hingga sering, artis media sosial. Ya, oke. Yang kedua, penghasilan profesional tentu saja besar, akan tetapi harus punya kemampuan terlatih atau pendidikan yang sangat tinggi. Artis sekolah lagi kan? Sekolah, dia kadang-kadang sekolah yang namanya sekolah kepribadian. Yang diajarkan apa? Cara jalan, betul? Cara bicara, betul? Harus sekolah lah lagi. Pertanyaannya, kalau dokter lagi sakit, buka praktek nggak? Lagi sakit ya dokter, buka praktek nggak? Maka kalau dokter sakit yang dicari siapa? Bayar nggak? Apa nggak bayar? Ada pemasukan ya kalau dokter lagi sakit? Oke, kalau dokter lagi sakit, ya. Kalau pengacara lagi sakit, ada pemasukan nggak? Enggak. Apa kabar? Ya. Paham nggak di sini ya? Paham? Artis kalau nggak ngejep dapat duit ya? Otomatis ini dapat ya? Oke. Yang ketiga kita lihat, profesional juga butuh modal besar. Artis modalnya gede nggak? Gede. Bedaknya udah berapa? Untuk bedak media kelasnya kelas artis. Jadi Anda member media, wah, pakaian artis Anda pakai. Ya. Kesungguhan, fokus, komitmen, kesabaran, serta keterbatasan waktu dan usia agar bisa berhasil dan tuh sukses. Artinya apa? Di usia yang tidak produktif masih bisa nggak bekerja? Nggak bisa. Artis umur 50, jobnya masih banyak kok. Banyak yang tereliminasi, betul? Pengacara, banyak yang muda lahir, betul? Oke, Anda seandainya seorang pengusaha, Anda katakanlah pengusaha makanan, mantap, terkenal. Anda cetak karyawan Anda menjadi orang yang hebat. Pertanyaannya, ketika karyawan Anda, misalkan dua orang ini hebat, yang satu hebat bagian ini, yang satu hebat bagian ini, dua-duanya hebat. Seandainya mereka sudah jadi hebat, apa resiko yang terbesar yang akan Anda alami? Karyawan Anda ditawarin gaji lebih tinggi di perusahaan lain, ada kemungkinan? Ketika karyawan Anda pindah ke perusahaan lain, apakah omset tetap mengalir di Anda? Tidak. Atau yang kedua, karyawan Anda buka sendiri, menjadi pesaing Anda? Oke. Di media, lihat. Anda cetak A, Anda cetak B. A jago hebat pinter, B jago hebat pinter. Bisa nggak dia pindah ke MLM lain? Nah, bisa nggak dia pindah ke jaringan lain? Selama-lamanya dia akan nempel di jaringan Anda. Makanya jangan pakai perasaan, pakai logika, betul? Kubur perasaan itu. Oke, lanjut. Nah, karya bukan. Nah, ya, ada yang ngomong ya. Yang pertama, penghasilan sebagai karyawan besar. Salah kan slide-nya? Besar. 20 juta per bulan. Oh, terbatas ya. Penghasilan sebagai karyawan besar. Tidak terbatas. Batas tidak sebesar penghasilan pengusaha atau profesional. Betul. Yang kedua, penghasilan sebagai karyawan. Untuk menjadi karyawan, perusahaan besar membutuhkan yang namanya. Ada yang ditahan sertifikatnya? Tidak ya. Dan punya kemampuan atau skill. Yang ketiga, kebutuhan tenaga kerja jauh lebih sedikit dari ketersediaan tenaga kerja yang mengakibatkan tingkat persaingan ketat. Lagi sekarang zaman modern banyak pakai mesin, betul? Yang keempat, karyawan terbatas dengan waktu kerja dan usia serta memiliki disiplin yang harus diikuti di tempat kerjanya. Nah ini bangsawan. Bangsa kita ini adalah bangsa karyawan. Kuliah tinggi-tinggi tujuannya untuk menjadi karyawan. SD 6 tahun. Kalau disayang guru ya naik dikit 7 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Tambah kuliah 3 sampai 4 tahun. Betul? Total di bangku pendidikan berapa tahun? 16 tahun. Berapa biaya yang dikeluarkan oleh orang tua kita? Tak terhingga. Tapi kita lihat mindset kita ketika kita sekolah tadi tujuannya ngapain? Sekolah biar dapat ilmu. Betul? Ilmu biar dapat ijazah untuk kerja ujung-ujungnya cari duit.
Betul? Cari duit. Berapa yang diinginkan? Betul? Oke, 3 juta per bulan. 3 juta per bulan. Gaji 3 juta per bulan. Punya impian? Buat orang tua menyekolahkan apa impiannya? Ya Allah, mudah-mudahan naik haji orang tua. Punya mobil, beli rumah. Berapa total impian? 500 juta lah total impian. Ya, naik haji orang tua atau umroh, kemudian beli mobil, nikah, beli rumah. Betul? Gaji 3 juta per bulan. Nabung anggap 1 juta tiap bulan. Berarti untuk mencapai 500 juta berapa bulan yang bisa? 500 bulan, betul? Berarti 500 bulan ke depan baru mencapai 500 juta. Tahu 500 bulan? 500 kali per bulan. Apa kabar? Pertanyaannya, 500 bulan ke depan berapa biaya haji? Berapa biaya umroh? Betul? Berapa biaya di tanah? Berapa rumah? Makanya banyak yang tidak tercapai impiannya. Ditambah lagi ketidakbahagiaan hati ketika menjalankan pekerjaan, banyak mengeluh. Betul? Apa kabar? Seperti ini nggak kehidupan realitanya? Iya, saya banyak punya teman yang begitu. Kenapa? Karena saya kenapa nggak pernah mau jadi karyawan, jadi PNS? Kenapa? Karena yang saya cari bukan pekerjaan, yang saya cari adalah uang. Jujur, saya nggak pernah cari pekerjaan, yang saya cari adalah uang. Betul? Untuk mendapatkan uang hanya satu cara, yaitu cari yang namanya peluang. Betul? Nah, kalau yang dicari uang, seberapa banyak uang yang Anda inginkan, yang kita inginkan? Betul? Saya cari terus, makanya saya bisnis singkong, bisnis apa, kenapa? Karena yang saya cari adalah uang. Ingat, untuk dapat uang hanya satu cara, yaitu peluang. Apa kabar? Karena kalau yang dicari uang, kita bisa mencari uang tanpa batas. Tapi kalau yang dicari pekerjaan, udah pasti ada batasnya. Nah, mindset kita kebanyakan cari uang apa cari kerja? Kerja. Uang itu belakangan, yang penting dapat kan? Bahkan parahnya lagi, ada yang kerja hanya 100 doang biar kelihatan kerja, kan parah. Kalau saya biarin dia nganggur, jangan deket-deket Iqbal, pengangguran nggak apa-apa, pengangguran 20 juta per bulan. Apa kabar? Kenapa banyak orang menolak bisnis media? Karena pekerjaan kita berbeda dengan pekerjaan orang di luar sana. Saat orang di luar sana pagi-pagi berangkat kerja, lah kita pagi-pagi lagi buat kopi. Betul? Saat orang-orang tidur lelap, kita lagi bekerja, lagi proses, lagi video, lagi silaturahmi ke rumah orang, kadang-kadang ke kantor teman, betul? Kenapa? Karena dia stres semua biar happy seperti dia, ya. Prospek juga. Apa-apa? Oke, kita lihat petani dan nelayan. Petani dan nelayan. Helikopter. Oke, petani dan nelayan. Yang pertama, petani dan nelayan. Ada yang orang tuanya petani? Ada. Ya. Nelayan? Oke. Petani dan nelayan tetap membutuhkan modal untuk memulai pekerjaannya. Betul nggak? Betul. Betul? Betul? Apa kabar? Ya. Abis panen keluar modal lagi nggak buat dibibit? Oke. Betul? Butuh pupuk? Butuh. Dijagain. Lebih sayang mana seorang petani dengan tomatnya atau dengan baginya, anaknya? Tomatnya hujan-hujan ditutupin, dikasih undukan biar nggak kebanjiran. Kenapa? Karena dengan tomat ini bisa kasih makan anak. Betul? Maka dia lebih sayang dengan tomat. Tahan panas-panas, dia gemburin tanah. Kerjakan saja. Padahal hasilnya hanya cukup buat makan. Itu orang tua itu. Betul? Apa kabar? Betul? Seperti itu kan? Seorang petani bekerja keras. Makanya saya nggak percaya orang Indonesia ini dahsyat semua. Pekerja keras, hebat. Orang Indonesia ini nggak ada yang malas-malas. Anda dari negeri rantau semua datang ke negeri ini. Apakah Anda pemalas? Tidak. Hanya kendaraannya belum tepat. Atau udah dapat media, kenapa belum sukses? Mengerjakannya belum pakai logika, masih pakai bawa perasaan. Betul? Udah buang perasaan gaspol.
Betul? Kenapa gaspol? Karena takdir, bagian takdir sudah tertulis nama Anda. Allah tetapkan sebagai member dan sukses di media sekalian. Seorang petani dan nelayan butuh yang namanya tenaga fisik. Betul? Demam bisa nggak berangkat nelayan? Nggak bisa, angin dulu. Betul? Betul? Encok pedalimu bisa macul. Nah orang kayak kita suruh macul, Allah ada senjata. Saya nggak sanggup. Itu hanya pekerjaan kerja keras. Saya nggak sanggup. Betul? Gojek, Grab. Kalau saya menganggap Gojek, Grab orang hebat. Hebat. Kenapa? Hebat. Pagi-pagi dia udah keliling, kok motor fokus, ketemu orang serempetan. Kalau saya disuruh begitu, nggak sanggup. Nggak sanggup saya. Kenapa nggak sanggup? Nggak sanggup. Betul? Apalagi yang jadi preman jagain toko harus bertato, apalagi nggak sanggup. Nggak sanggup, betul? Apalagi yang di kantor suruh suruh input data berjam-jam, saya nggak sanggup, saya nggak punya kemampuan itu. Saya main santai-santai aja, ketemu orang ngobrol, betul? Ketemu orang cerita, yang diceritain enak-enak, sehat, sejahtera, betul? Nah itulah tipikal pekerjaan saya. Apa kabar? Dan pekerjaan yang saya alami sekarang Anda juga sudah punya. Maka ke depan Anda dan saya sama-sama akan meraih sukses di media sosial. Siap sukses? Siap sukses? Saya tanya dengan antusias Anda, mau pakai perasaan atau pakai logika? Belum kompak. Perasaan atau logika? Perasaan atau logika? Berikan dulu saya meriah buat Anda semua. Apa kabar? Oke teman-teman semua, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Bukan lagi menyindir, tapi jujur lagi nyindir. Mudah-mudahan paradigma kita semua terbuka dan kita gaspol